Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dengan bersyukurlah maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun jika kufur ingkar kepada nikmat Allah, maka Allah akan mengubah nikmatnya diganti dengan azab. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kisah teladan sore hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap nabi yang diutus di muka bumi adalah untuk membawa risalah agar menyembah kepada Allah. Namun umat yang dipimpin oleh Nabi Yunus alaihissalam tidak ada yang mau menuruti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah kepada Allah. Bahkan di rumah-rumah mereka banyak berdiri berhala-berhala untuk disembah. Tetapi dalam dakwahnya ini Nabi Yunus alaihissalam, karena kesalnya kepada umatnya ini membuat dia tidak menjadi bersabar. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya, karena kaumnya tidak ada yang taat memperhatikan apa yang telah disampaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaksabarannya dalam berdakwah ini, karena ketidaksabarannya dalam menyampaikan risalah Allah ini, karena dia berputus asa ini, maka Allah memberikan pelajaran berharga kepada Nabi Yunus alaihissalam, yaitu Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus sekalipun dimakan ikan yang sangat besar ini, tapi Allah perintahkan kepada ikan itu untuk tidak menghancurkan daging, untuk tidak menghancurkan tulang belulang Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus hidup aman di dalam perut ikan yang sangat besar ini. Sekalipun demikian dia merasakan sakit yang luar biasa, karena sebagaimana ikan layaknya dia harus naik ke dasar lautan, dia naik ke atas lautan, sehingga Yunus merasakan sakit yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam kegelapan perut ikan yang hampa daripada udara ini, dia merasakan sakit yang luar biasa inilah. Maka dia sadar akan kesalahan-kesalahannya, maka dia bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, setelah Nabi Yunus bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah inilah, maka Allah perintahkan kepada ikan yang besar ini untuk memuntahkan Nabi Yunus dari dalam perut itu. Maka dengan izin Allah, Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan itu dan dia terdampar pada sebuah daratan yang sepi, yang tidak ada tanaman sama sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 hari 3 malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan ini, setelah dia dilemparkan dalam daratan yang gersang, dalam daratan yang tidak ada pohonan sama sekali, sehingga Nabi Yunus badannya menjadi lemas, Allah kemudian menumbuhkan sebuah pohon yang dikenal dengan pohon yaktin. Pohon ini kemudian memiliki daun yang sangat rimbun dan berbuah. Maka Nabi Yunus makan dari buah ini sehingga badannya berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia kemudian Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan ini? Apa rahasia kemudian Nabi Yunus bisa diselamatkan dari Allah dari perut ikan ini? Maka Allah berfirman dalam Surah As-Saffat ayat 143 144. Falaula annahu kana minal musbihin, maka kalaulah ia bukan orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentu ia tinggal dalam perut ikan itu hingga hari kebangkitan. Kaum muslimin
yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ternyata karena ibadah yang dilakukan oleh Nabi Yunus selama ini, karena zikir yang dilakukan oleh Nabi Yunus selama inilah yang bisa membuat dirinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pelajaran berharga dari kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam adalah bagaimana dampak pengaruh ibadah dan zikir dalam kehidupan seseorang. Kalau seseorang itu senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah, kalau seseorang itu senantiasa berzikir kepada Allah, maka ketika dia dalam kesempitan, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Dia akan dikeluarkan dari Allah dari segala kesempitan hidup. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari segala kesukaran hidup. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk kembali kepada kaumnya. Dan ketika itu kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Yunus kembali hidup bahagia, bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, bertemu kembali dengan kaumnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, inilah dampak, inilah fungsi daripada ibadah dan zikir yang senantiasa kita lakukan. Maka Allah akan senantiasa menolong kepada kita pada saat kita mengalami kesulitan. Allah akan menolong kepada kita pada saat kita mengalami kesukaran. Inilah kisah teladan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.